Selamat datang rekan-rekan Ganesia. Kembali lagi kita pada Windows Phone Series Mobile Programming. Pada episode kali ini kita akan coba membahas mengenai konsumsi data dari web services menggunakan Windows Phone. Windows Phone memiliki capability untuk mengambil data dari service yang telah tersedia di web, dan untuk format yang dapat diambil tentu saja bervariasi, bisa dalam bentuk XML, JSON, ataupun raw text biasa. Dan dari sisi protokol juga dapat bervariasi mulai dari RESTful atau SOAP dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mendemokan dua teknik untuk mengakses web services yang disediakan di Windows Phone. Yang pertama yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana Windows Phone dapat mengakses web services yang juga dibangun menggunakan SOAP atau WSDL. Nah, dalam contoh berikut saya sudah memiliki web services yang hanya mengembalikan string hello world biasa. Kemudian untuk mengakses service tersebut, yang perlu kita lakukan adalah mengcopy URL di mana service tersebut berada, dan pada project Windows Phone kita tambahkan service reference terhadap address tersebut. Lalu kita coba temukan. Jika telah ditemukan, maka bisa kita ambil dan kita download servicenya tersebut. Keuntungan dari menggunakan teknik ini ialah kelas-kelas ataupun namespace yang digunakan oleh services tersebut apabila dibangun menggunakan teknologi Microsoft dapat di-download secara otomatis, sehingga kita tidak perlu mengimplementasikan kelas-kelas penampung untuk menampung data-data yang dikirimkan dari service tersebut. Nah, sebagai contoh, kita menginginkan ketika tombol get data diklik akan mengembalikan data tersebut. Mari kita tambahkan sebuah text block. Kita beri nama result. Lalu kita tambahkan event handler pada button tersebut. Kita bisa mengambil service yang telah kita download dari reference yang telah kita dapatkan, dan namespace-nya disesuaikan. Yang perlu kita lakukan pertama-tama ialah membangun proxy dari service tersebut, lalu mengimplementasikan event yang akan dipanggil jika data telah dikembalikan, dan yang kedua ialah memanggil service tersebut secara asinkronus. Nah, fungsi ini akan dipanggil ketika data sudah masuk ke dalam aplikasi, dan sebagai contoh kita akan menampilkan data tersebut. Baik, kita coba run. Baik, di sini kita sudah menjalankan emulator dari Windows Phone, dan kita harapkan ketika kita menekan tombol get data, dia akan memanggil web service yang telah tersedia pada halaman tersebut. Baik. Nah, seperti yang dilihat bahwa string hello world berhasil kita tampilkan dengan mengambil service dari web service yang telah dibangun sebelumnya. Tentunya hal ini sangat berguna jika kita membangun baik dari sisi back-end dan front-end menggunakan teknologi dari Microsoft. Nah, dalam contoh berikut, saya ingin menunjukkan bagaimana skema yang lebih umum, yaitu ketika kita mengambil data dari web apapun yang menghasilkan, mungkin pada contoh ini kita akan
menggunakan file XML. Yang dapat kita lakukan ialah kita menggunakan kelas web client yang digunakan untuk mengambil data melalui HTTP request. Secara umum, skema dari yang akan kita lakukan adalah mendefinisikan dari kelas web client tersebut, lalu melakukan pemanggilan terhadap alamat dari service tersebut berada. Dalam contoh berikut, saya telah memiliki sebuah alamat yang dapat kita gunakan. Baik, dan jangan lupa melakukan deklarasi mengenai event yang akan dipanggil ketika data tersebut telah kita dapatkan. Nah, data yang berasal dari URL ini mungkin bisa kita lihat sedikit dari skemanya, ialah menampilkan data gempa dengan format XML sebagai berikut. Nah, yang kita inginkan ialah menampilkan data-data tersebut menggunakan fitur dari Silverlight for Windows Phone, yaitu data binding. Baik, dengan data binding kita dapat meminimalisasi penulisan teks dari code behind. Sebagai contoh akan saya tunjukkan. Yang pertama, kita akan menambahkan sebuah list box. Contoh berikut, list box akan menampilkan sejumlah data yang terdiri dari date, magnitude, depth, dan tanggal kejadian dari gempa tersebut. Nah, untuk menampung menampung data-data tersebut, kita akan coba membuat sebuah kelas data gempa yang sesungguhnya hanya berisi kumpulan string untuk menampung data yang kita hasilkan dari file XML. Pada contoh ini, data gempa terdiri dari tanggal, waktu, besarnya gempa, kedalaman, dan area terjadi di mana gempa tersebut. Nah, yang akan kita lakukan ialah mengisi control list box tersebut dengan data yang kita ambil dari web services dengan teknik data binding. Caranya ialah kita tambahkan event tersebut di handler ketika data telah dapat diambil dari web services yang kita panggil. Baik, sebagai contoh berikut, yang akan kita lakukan secara sederhana ialah jika data telah berhasil dipanggil, maka dengan menggunakan link queue kita akan melakukan parsing dari result yang dihasilkan. Dan result yang dihasilkan akan kita masukkan ke dalam kelas penampung, yaitu data gempa. Kemudian data gempa ini akan kita bind menjadi item source dari list box yang telah kita deklarasikan tadi di depan. Baik, kunci dari data binding yang telah kita lakukan di sini ialah kita tidak perlu melakukan setting dari teks-teks yang ada pada list box untuk di-set kepada data yang telah kita panggil. Sehingga kita tidak perlu melakukan pengesetan data dari code behind. Cukup melakukan binding
dari file XAML seperti ini. Secara otomatis, aplikasi akan mencari data yang sesuai dengan data yang dibind ke dalam control list box. Baik, mungkin untuk melihat bagaimana hasil dari kode berikut, kita akan coba dapat lihat di emulator. Baik, ketika tombol kita tekan, dia akan mengambil data dari URL berikut dengan format kembalian XML dan diproses dan diparsing, dikembalikan ke dalam kelas data gempa, yang kemudian list of data gempa ini akan dibind ke dalam sebuah control list box, dan hal ini akan dilakukan secara otomatis. Ya, ini adalah contohnya. Dengan menggunakan data binding, kita pun dapat melakukan layouting data tersebut dengan lebih leluasa, dan pengesetan data tidak perlu kita lakukan di code behind karena secara otomatis diambil dari binding yang telah kita deklarasikan pada file XAML. Skema berikut merupakan skema umum untuk memanggil sebuah web service yang disediakan dalam suatu web, dan dengan potongan kode berikut ini, sekiranya kita sudah dapat membangun aplikasi sejenis RSS reader atau Twitter client reader, dan beberapa skenario yang memiliki tipe yang serupa. Demikian rekan-rekan Ganesha mengenai bagaimana kita memanggil web service menggunakan Windows Phone. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya.